dan kalian semua. Nah, kita buat kesepakatan kelas dulu. Siapa yang mau mengajukan kesepakatan kelas? Berbicara dengan sopan. Ya, bicara dengan sopan. Ada lagi? Dan sekarang juga ingin bertanya. Ya, yang kedua, ketiga, siapa lagi? Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jelaskan dengan baik. Yang berikut lagi? Menyelesaikan tugas dengan baik. Ya. Itu adalah 4. Masih ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak. Tidak ada lagi. Baik, itu ada 4 kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Nah, untuk menyemangati kalian, Ibu akan memberikan kalian ice breaking supaya kalian bisa fokus dalam pembelajaran kita. Ibu minta kalian semua berdiri. Silakan. Nama ice breakingnya tepuk semangat dang ding dong. Kita siap mulai? Siap. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Ya. Terima kasih untuk kita semua. Ya, Ibu akan menjelaskan kalian apa itu tujuan pembelajaran. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap. Ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar peserta didik dapat memahami kandungan zat yang berbahaya dalam merokok. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bahaya dan dampak merokok bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami efek merokok bagi orang yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, tujuannya adalah peserta didik dapat memiliki sikap yang tegas dan kritis dalam penolakan untuk ajakan merokok. Nah, itu adalah keempat tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita akan masuk pada materi bahaya dan dampak merokok. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu pada anak-anak Ibu sekalian. Pernahkah kalian melihat atau merasakan merokok? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Ya, silakan. Nah, rasanya manis dari kertasnya, pahit dari tembakau, dan aroma lainnya yang dihasilkan oleh tembakau. Ya, tepuk tangan untuk Nia. Yang berikut, pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan kalian jika melihat seseorang itu merokok? Ada yang mau menjawabnya? Ya, silakan. Rokok sangat berbahaya karena memiliki zat beracun. Apalagi orang tersebut menghisap rokok di tempat umum. Banyak anak-anak dan ibu bisa membuat kesehatan mereka terganggu. Ya, tepuk tangan untuk. Nah, kita lanjut pada materi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu rokok? Ya, silakan, Adi. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, diameter sekitar 10 mm, yang di dalamnya berisi daun-daun dan bakal. Ya, tepuk tangan untuk Adi. Ibu akan tambahkan sini pengertian tentang rokok. Nah, rokok adalah produk olahan tembakau yang dibungkus dalam kertas untuk dibakar dan dihisap, yang mengeluarkan asap sehingga mengeluarkan asap yang mengandung berbagai bahan zat kimia yang beracun seperti nikotin dan zat-zat lainnya. Ya. Itu adalah pengertian rokok. Nah, jenis-jenis rokok juga ada dua, yaitu
berdiskusi bersama dalam setiap kelompok untuk mencari jawabannya. Silakan kalian menonton video. Dan tenggorokan. Ulang. Silakan kalian. Setiap kali rokok dihisap, ratusan bahan kimia langsung masuk lewat mulut dan tenggorokan. Asap itu tidak hanya menghanguskan paru-paru, tapi juga menusuk ke darah, membawa zat-zat beracun ke seluruh tubuh. Dalam hitungan detik, jantung dipaksa berdetak lebih cepat. Racun dari asap itu seperti pasukan tak terlihat. Ia menempel di dinding arteri, memicu penyumbatan yang pelan, tapi mematikan. Otak kekurangan oksigen, hati dipaksa menyaring rakit tanpa henti, sementara ginjal ikut bekerja keras hingga akhirnya rusak. Dan di tengah semua itu, paru-paru jadi ladang luka, hitam, dan berlendir. Tubuh sebenarnya sudah memberi tanda, sesak napas, batuk berdarah, detak jantung tak teratur. Tapi saat gejala terasa, kerusakan seringkali sudah terlalu jauh. Rokok bukan cuma membakar ujungnya, tapi perlahan membakar seluruh hidup dari dalam. Ya, silakan kalian berdiskusi. Semua kelompok sepakat bersama-sama mencari jawabannya. Dan setelah selesai, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Setiap kelompok bisa maju mewakili orang dalam. Ya, silakan kerjakan. Ya, sudah paham ya nak tugasnya? Sudah. Ya. Jangan lupa kalian menulis nama kelompok dan nama anggota kalian.
kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya Cecilia Margareta Tena, Yati Maria Sinapa, Mariela Gafetaba, Deva, Eugenia dari Desa Minambala, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. sebutkan dan jelaskan 5 zat yang terkandung dalam rokok. Yang pertama zat nikotin, yaitu zat yang menyebabkan kecanduan atau ketergantungan bagi perokok. Yang kedua zat tar. Zat ini yang menyebabkan kanker paru-paru jika kalian terus-menerus mengkonsumsi rokok. Menurut kalian paru-paru itu berwarna apa? Berwarna merah. Jika kalian sering merokok, maka paru-paru akan berubah menjadi warna hitam. Zat karbonmonoksida, zat ini menghalangi transfusi darah dalam tubuh, maka tersumbatlah darah kita, jadi jantung tidak bisa memompa darah itu lagi. Itulah yang mengakibatkan serangan jantung. Zat karsinogen, zat inilah yang menyebabkan kanker dalam tubuh dan termasuk DNA. Yang terakhir adalah Zat ini kan di mana zat ini mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru yang menyebabkan perokok sakit paru. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Ya, terima kasih, kita tepuk tangan untuk kelompok kami. Silakan. Ya, kelompok 2 siap-siap maju ke depan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa dampak merokok bagi lingkungan? Dampak dari merokok bagi lingkungan adalah dapat menyebabkan pencemaran udara dan merugikan bagi banyak orang sekitar. Sekian dan terima kasih. Ya, kita tepuk tangan untuk alat. Silakan duduk kembali. Yang berikut kelompok 3. Shalom, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Marcel Lorenzo Tahun. Saya Eugenia Permain. Nama saya Matthew Yosef Sinokas. Nama saya William Doran Linggi. Nama saya Dikar. Saya juga Mutanda. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru. Jawab pertanyaan, yang paling berbahaya itu perokok aktif atau perokok pasif? Jawaban, keduanya berbahaya, tetapi perokok pasif justru lebih berbahaya karena bisa mengalami dampak lebih serius dengan menghirup asap rokok atau mengandung banyak racun dari rokok. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita tepuk tangan. Kelompok terakhir, silakan maju kelompok 4. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 6 anggota yang dapat mengatakan Desa PLR, Karya Palo, Dila Terbala, Dela Solina. bagaimana cara mencegah merokok. Kita sadar akan bahaya rokok karena itu kita harus mencoba berhenti dan menghindari orang-orang atau tempat yang sering merokok agar niat untuk merokok tadi berkurang dan menghilangkan
kegiatan yang lebih fokus seperti olahraga. Ya, itu adalah jawaban dari kelompok 4. Kita tepuk tangan. Ya, sampai di sini diskusi kita. Ada yang mau bertanya? Silakan Ibu kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya? Ayo, ya silakan. Sudah ini. Mengapa mereka sudah tahu merokok itu berbahaya, tetapi mereka masih merokok? Ya, pertanyaan ini mereka sudah tahu apa itu bahaya merokok, tapi mereka masih merokok. Kita harus tepuk tangan untuk Junaidi karena siapa yang bisa menjawab pertanyaan Junaidi? Ya, silakan. Karena dan nikotin dalam rokok yang membuat mereka ketagihan atau kecanduan. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk. Nah, jadi di sini Ibu mengambil kesimpulan bahwa merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, terutama anak-anak dan ibu hamil yang ada di sekitar kita. Merokok juga dapat menyebabkan ini zat-zat yang berbahaya, dan merokok juga dapat menyebabkan berbagai penyakit, baik itu kanker payudara, kanker kantung kemih. Nah, zat-zat inilah yang menyebabkan semua jenis penyakit, bahkan serangan jantung hingga kematian. Nah, ini adalah contoh gambar orang yang sering merokok. Kerongkongan mereka akan lubang karena seringnya mereka merokok. Nah, kesimpulan ini Ibu juga menjelaskan kepada kalian bahwa berhentilah merokok, menjauhi rokok itu, karena rokok itu juga dapat menguras keuangan kalian, dapat menurunkan kualitas hidup kalian. Kalau untuk mau hidup sehat, maka stoplah. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi untuk semua. Sampai di sini sudah ada, semuanya sudah paham, nak? Paham. Baik. Sebagai bahan refleksi kalian tentang materi yang sudah didapat, Ibu akan bagikan kalian kertas lembar kerja peserta didik. Kalian dapat menjawab pertanyaan dari Ibu, dan Ibu akan membagikan kalian kertasnya satu orang satu. Ya, pada kertas itu kalian menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Bagaimana perasaan kalian?
kedua, hal apa yang kalian bisa petik dari topik materi kita pada hari ini? Hal apa yang bisa kalian petik pada topik pembelajaran kita? Nah, setelah kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik ini, kalian bisa mengumpulnya kepada ibu atau kalian bisa tempel di kertas karton yang sudah ibu siapkan di depan atau di papan tulis ini. Silakan mengerjakan. Waktunya hanya 5 menit saja ya.
sampai jumpa minggu depan. Siap.